Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ini saya baru aja nonton debat antara Kiai Imad dengan Fahru Razi. Saya nontonnya itu malu. Kenapa? Ya Kiai Imad itu ilmiah, nantang, mana datanya. Lah Fahru Razi cuma ketawa ke TV dengan tubuh gendutnya itu. Dan kumisnya itu. Tapi sebenarnya kan sudah saya bilang, itu di pada sukanya Yusuf Mares itu, Kiai Imad itu nggak usah nge-live di situ. Saya udah tanya, saya bilang begitu, bukan karena soal dengan Kiai Sarip, bukan ya. Dan ini malam ini kan terbukti, jadi si Mas Yusuf Mares sampean itu jadi moderator menurut saya kok nggak adil sama sekali. Si Fahru Razi ngoceh aja 24 menit. Kemudian Kiai Imad naik, baru ngomong sebentar udah disela gitu. Ya kelakuan budak Habib Alwi itu seperti itu. Saya kira yang mulia Ketum PBNU Gus Yahya Khalil Stakuf harus melihat ini adegan ini supaya tahu bahwa anak buahnya itu benar-benar memalukan yang namanya Fahru Razi itu. Benar-benar memalukan, benar-benar tidak mencerminkan semangat Nahdlatul Ulama, semangat kebangkitan para ulama, semangat kebangkitan ilmu enggak. Jadi mainnya dia, nanti Kiai Imad sudah dirapatkan, mau dipecat. Memang untuk ngurusi NU harus jadi pengurus struktural NU kan enggak juga. Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari kan wasiatnya kan siapa yang ngurusi NU, bukan siapa yang jadi pengurus NU. Jadi pengurus NU kayak Fahru Razi itu ya malah ngerusak NU. Dan kan beberapa bulan lalu saya sudah sampaikan lewat vlog terbuka saya, permohonan saya agar Fahru Razi itu dipecat oleh Ketum PBNU, benar-benar memalukan. Dan juga Habib yang katanya Fahru Razi ada 9, Habib jadi pengurus PBNU itu ya saya mohon kepada yang mulia Ketum PBNU yang sangat saya cintai untuk dipecat juga. Betul. Jadi arogansi Fahru Razi, dia bilang, saya sejak kecil, saya sudah 26, kamu belum jadi pengurus NU, saya sudah jadi ketua NU. Itu kan model-model preman, ya memang budak-budak Habib Alwi itu memang preman, cara berpikirnya itu preman, ngomong tentang data, ngomong tentang ilmiah, larinya ke struktur. Saya sudah lama jadi pengurus, saya adalah salah satu ketua PBNU, kamu Kiai Imad, Pak Imad, cuma pengurus wilayah, kayak gitu. Itu malu-maluin bener itu. Ya itu malu-maluin bener itu. Saya sebagai orang yang selalu mengaku Nahdien kultural itu saya merasa malu ini. Pak, mohon Pak Gus Yahya yang saya muliakan, yang saya hormati, yang selalu saya cintai, saya sayangi. Pecat orang-orang seperti ini. Kasihan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kasihan para pendiri NU lainnya, kasihan Kiai NU lainnya kalau begini caranya. Ada orang seperti Fahru Razi, ada pengurus PBNU dari kalangan Habib, ngerusak ini, nggak bener ini, malu gitu loh. Dan jangan salah loh kalau ngomong soal itu, kalau ngomong soal NU ya kan orang tahu sendiri kan, Mbah Buyut saya kan yang deklarasi NU di Jogja. Dan mantu-mantunya, semua anaknya dan mantunya, termasuk kakek saya yang pertama kali jadi pengurus NU di wilayah Jogja kan. Semua orang tahu lah. Betul loh. Jadi persoalannya bukan itu. Persoalannya NU itu harus mengedepankan ilmu, semangat pendirian Nahdlatul Ulama itu, kebangkitan para ulama itu adalah kebangkitan ilmu. Dan prototipe terbaik dari Nahdlatul Ulama, putra terbaik Nahdlatul Ulama, itu adalah Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Itulah bagaimana idealnya menjadi orang NU. Bukan kayak Fahru Razi ini jadi budak, ramutu kayak gitu, itu malu-maluin. Jadi kalau cara berpikirnya seperti Fahru Razi, itu simpatisan NU itu nanti menyempit, berkurang. Betul? Nah, gimana? Saya itu anyel-anyel gimana itu. Tapi ya nggak apa-apa, bagus juga itu. Terima kasih kepada Kang Yusuf Mares. Jadi kelihatan kan, semua sekarang netizen melihat kan sendiri bagaimana si Fahru Razi itu arogansinya, ketidakilmiahannya, gitu, kebudakannya. Sementara bagaimana Kiai Imad selalu memakai data, menantang data. Gampang itu debat kapan?
Kiai Mat bilang, ayo saya tantang Fahru Razi, Pak Fahru Razi untuk debat. Oh gampang, kecil, ya itu gampang kayak gitu. Lah mana kamu nggak bisa ngomong apa-apa tentang nasab? Contoh, udah dibilang apa itu menurut hasil kajian ilmu DNA juga mereka para Habib Ba'alwi itu upload grupnya G Yahudi Askenazi. Gimana itu Fahru Razi nggak ngerti itu kayak gitu itu, ya nggak ngerti sama sekali itu. Ya itulah budak. Bahayanya menjadi budak Habib Ba'alwi itu kayak begitu. Menjadi sumum bukmun ngomyun fahum layar jingun gitu loh. Nganyeli tenan. Gus Yahya, I love you. Tolong bersihkan NU dari anas-anas yang bikin NU jadi kelihatan nggak bermutu kayak gini loh. Ketumnya PBNU meluncurkan fikih peradaban. Ada Fahru Razi. Yang kayak begini kepriwek. Kata nantiin dari apa itu dari daerah ngapa kepriwek kayak begini. Aduh, Gus Dur udah hebatnya kayak gitu, kayak Said Akil Sirot udah punya mencetuskan Islam Nusantara. Apa itu Gus Yahya punya fikih peradaban. Sekarang ada Fahru Razi kayak begini bisa jadi salah satu ketum PBNU itu salah satu ketua PBNU itu gimana? Ya Allah, ya Rasulullah. Ya itu aja ini ya ungkapan perasaan. Nganyal tenan ini. Sebagai NU akar rumput saya benar-benar anyal, benar anyal melihat arogansi seperti itu. Jadi kalau dibandingkan dengan Gus Dur itu kan bumi dengan langit ini Fahru Razi itu surga dan neraka. Lah Gus Dur udah capek-capek bikin apa itu mengkader Kiai Said Akil Sirot, capek-capek mengkader Gus Yahya Khalestakop. Ada muncul orang kayak Fahru Razi. Ya Allah, ya Rasulullah. Untung debatnya itu enggak dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, orang luar tahu semua. Ya Allah. Gitu ya. Mohon maaf, mohon ampun, mohon ridho kalau keliru, kalau salah. Ini ekspresi kecintaan saya kepada Nahdlatul Ulama, kepada ketum PBNU Gus Yahya, kepada ketum sebelumnya Kiai Said, kepada ketum sebelumnya Kiai Hasim, kepada ketum sebelumnya yang sangat saya kagumi, saya cintai, bahkan sampai saya buatkan lagu apa itu manakib, yaitu Gus Dur. Ila yaumil qiyamah, semakin lama itu saya semakin mencintai Gus Dur dan para pengikutnya. Tapi enggak dengan Fahru Razi, buang aja itu. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum, merdeka.